Banyak banget orang bermimpi sukses, tapi sedikit banget yang berani untuk bertindak. Nah, di video kali ini akan menampar keras kebiasaan selalu menunda, terlalu banyak alasan, takut gagal, dan hanya menjadi penonton kebahagiaan dan kesuksesan orang lain. Hidup ini cuma sekali, bos. Jangan habiskan waktu untuk selalu ragu-ragu. Berhenti deh berkata nanti, dan nanti. Mulai deh melangkah hari ini, karena masa depan tidak berubah oleh niat, tetapi oleh tindakan. Pernah ndak kamu lihat orang lain berhasil, lalu kamu bilang, dia mah beruntung, dia mah koneksinya banyak, dia mah punya modal gede, dia mah waktunya pas. Padahal yang sebenarnya terjadi, dia berani melangkah, dia berani memutuskan saat kamu masih saja sibuk mencari-cari alasan. Ada dua jenis manusia di dunia ini. Yang pertama, mereka yang menjalani hidup, dan yang kedua, mereka yang cuma mengomentari hidup orang lain. Yang pertama, jatuh, bangkit, gagal, belajar, mencoba lagi. Sedangkan yang kedua, duduk nyaman, mengkritik, meragukan, menghakimi, tapi tidak pernah mau bergerak. Lucunya, orang yang paling banyak alasan biasanya orang yang paling sedikit tindakannya. Mau bisnis, dia bilang nanti-nanti dulu. Mau investasi, tunggu dulu situasinya aman. Mau belajar skill baru, lagi sibuk, lagi ini, lagi itu, lagi kurang sehat. Banyak alasannya. Mau mulai olahraga, Senin aja deh, berubah. Nanti Minggu aja deh, lalu berubah lagi. Nanti deh, hari Sabtu. Mau berubah bulan depan, mau kaya tahun depan, mau begitu seterusnya dan seterusnya, sampai tidak terasa umur bertambah, tapi hidup tetap jalan di tempat yang sama. Dengerin ya, menunda itu tidak terlihat berbahaya karena rasanya nyaman, tidak sakit, tidak menakutkan, tidak membuat malu. Tapi diam-diam menunda itu sedang mencuri masa depan kamu, sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun. Sampai suatu saat kamu akan sadar, yang hilang bukanlah waktu, tapi kesempatan. Dan itu tidak bisa kamu ulang kembali, waktu yang telah hilang. Banyak orang takut gagal, padahal yang lebih mengerikan adalah yang tidak pernah mau untuk mencoba. Karena orang yang gagal masih punya cerita, masih punya pelajaran, masih punya pengalaman. Tapi orang yang tidak pernah mau mencoba sama sekali, dia tidak punya apa-apa, tidak punya cerita, tidak punya pengalaman, selain cuma penyesalan. Bayangkan umur kamu sekarang, lalu mundur 5 tahun ke belakang. Ingat, mimpi yang dulu pernah kamu punya, mungkin ingin punya usaha, mungkin ingin bebas finansial, mungkin ingin hidup lebih sehat, atau mungkin ingin membanggakan orang tua. Sekarang lihat diri kamu, sudah sejauh apa? Atau masih saja di titik yang sama? Karena terlalu banyak berpikir, ya kan? Terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak keraguan, terlalu banyak menunda, dan terlalu banyak alasan, dan terlalu sedikit bertindak. Ada penyakit yang lebih berbahaya dari kemiskinan, namanya terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak alasan. Semuanya dihitung, semuanya dianalisa, semuanya dipikirkan, sampai akhirnya tidak melakukan apa-apa, tidak punya pengalaman apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Mereka ingin kepastian, padahal hidup tidak pernah menjanjikan kepastian. Orang yang sukses bukan karena mereka itu selalu beruntung, bukan juga karena mereka selalu benar. Mereka sukses itu karena mereka siap dan berani salah, berani malu, berani gagal, berani terlihat bodoh.
berani memulai saat orang lain masih sibuk menunda dan masih sibuk berdiskusi tanpa mau eksekusi. Yang bikin seseorang tertinggal bukan kurang pinter, bukan kurangnya modal, bukan kurangnya bakat, tapi terlalu banyak alasan. Alasan adalah narkoba yang paling mematikan. Karena alasan itu membuat kamu merasa benar, membuat kamu merasa aman, sambil perlahan-lahan menghancurkan kesempatan dan masa depan kamu. Ada orang yang setiap hari berkata, "Aku ingin sukses." Tapi setiap hari dia bangun siang, main sosial media berjam-jam, scroll-scroll tanpa tujuan, mengeluh terus, menyalah-nyalahkan keadaan. Lalu heran kenapa ya kok hidupnya tidak berubah hingga hari ini. Tapi maaf ya, sorry to say, tapi dunia itu tidak dibayar dengan niat. Dunia dibayar dengan tindakan. Kamu tidak akan pernah menjadi atlet dengan cuma hanya menonton pertandingan. Kamu tidak akan pernah menjadi pengusaha cuma menonton podcast bisnis. Kamu tidak akan jadi kaya dengan menyimpan ribuan video motivasi. Karena pengetahuan tanpa tindakan itu cumalah hiburan, itu cuma ilusi. Banyak orang suka menjadi penonton karena menjadi penonton itu aman. Tidak ada resiko, tidak ada kritik, tidak ada kegagalan, tapi juga tidak ada kemenangan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada pengalaman, dan tidak ada perubahan. Lihat di sekeliling kamu, ada orang yang pendidikannya biasa-biasa aja, tetapi hidupnya luar biasa. Kenapa? Kenapa dia bisa begitu? Ya karena dia bergerak, dia mau eksekusi, dia mau mengalami semua pengalaman itu. Sementara banyak orang pinter, lulusan sarjana, lulusan university terbaik, tetapi biasa-biasa aja, miskin pengalaman, tetap miskin keberanian, tetap miskin tindakan. Dan yang paling lucu, orang selalu skeptis, selalu punya 1000 alasan. Masa sih bisa? Jangan-jangan rugi. Masa sih kok bisa begitu? Kalau gagal gimana? Kalau ditipu ntar gimana? Kalau salah gimana? Pertanyaannya, kalau kamu tidak pernah mau mencoba, mau sampai kapan hidup kamu begini? Kadang hidup itu memang keras, tapi hidup jauh lebih keras untuk orang yang terus saja menunggu cuma dengan alasan-alasannya. Karena sebenarnya kesempatan tidak suka orang yang ragu-ragu. Kesempatan datang lalu pergi tanpa permisi, nggak dapat diulang lagi. Jangan jadi orang yang kerjanya cuma berkata nanti juga ada. Karena suatu hari kata nanti akan berubah menjadi andai. Andai aja aku dulu ikut, andai aja dulu aku mulai, andai aja aku dulu berani, andai dulu aku mencoba, andai saja dulu aku tidak menyerah. Dan penyesalan selalu datang paling akhir. Hari ini tidak perlu langsung hebat, tidak perlu langsung kaya, tidak perlu langsung sempurna, tapi bergeraklah satu langkah sekecil apapun, karena satu langkah kecil itu selalu lebih berharga daripada 1000 rencana yang tidak pernah kamu jalankan, cuma jadi hiasan kepala. Hidup cuma sekali, inget itu. Jangan habiskan umur kamu cuma menjadi komentator kehidupan orang lain. Jangan habiskan waktu kamu menjadi ahli teori yang tidak pernah praktek. Jangan habiskan potensi kamu untuk memelihara ketakutan kamu. Karena pada akhirnya dunia itu bukan milik mereka yang paling banyak alasan, tapi dunia milik mereka yang berani turun ke arena, berani terluka, berani gagal, berani belajar, berani bangkit, dan berani untuk membuktikan bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan cuma sebagai penonton. Coba deh sekarang aku tanya,
Bagaimana kamu tahu kalau belimbing wuluh itu asem rasanya? Kalau kamu tidak pernah mencicipinya sendiri, bagaimana kamu bisa yakin kalau buah manggis itu manis rasanya? Kalau kamu bahkan takut membuktikannya sendiri. Nah, begitulah banyak orang ngejalanin hidup. Mereka percaya omongan orang, mereka percaya opini orang, mereka cuma percaya gambar di layar, mereka percaya ketakutan orang lain, tetapi tidak pernah berani untuk mencari jawabannya sendiri, tidak pernah berani untuk mengalami dan membuktikannya sendiri. Mereka ingin hasil, tetapi tanpa pengalaman. Mereka ingin kepastian tanpa keberanian. Mereka ingin sukses tanpa mau mengambil resiko. Padahal hidup bukan untuk ditebak-tebak. Hidup itu untuk dijalani, untuk dialami, untuk dirasakan. Punya banyak pertimbangan itu wajar aja. Punya rasa takut itu manusiawi. Tapi jangan jadikan alasan sebagai senjata andalan kamu yang diam-diam membunuh pertumbuhan kamu. Jangan biarin keraguan mempersempit dunia kamu. Jangan biarkan ketakutan merampas pengalaman yang seharusnya menjadi pelajaran berharga di hidup kamu. Karena wawasan itu tidak lahir dari dugaan. Wawasan lahir dari pengalaman dan harus kamu alami sendiri. Keberanian itu tidak lahir dari teori. Keberanian lahir dari tindakan dan kamu harus mengeksekusinya sendiri. Kebijakan itu tidak lahir dari mendengar cerita orang. Kebijakan lahir dari mengalaminya sendiri. Kita semua diberi waktu yang sama, 24 jam sehari. Tidak ada yang mendapat 25 jam. Tidak ada yang hanya mendapat 20 jam. Yang membedakan hanyalah apa yang kita lakukan dengan waktu tersebut. Ada yang memakai waktunya untuk bergerak dan mengalami semua pengalaman baru. Ada yang menghabiskannya untuk cuma menonton, kemudian mengeluh. Ada yang memakainya untuk mencoba, ada yang memakainya untuk cuma mencari-cari alasan dan cuma diem di tempat. Pada akhirnya, hidup tidak akan bertanya seberapa banyak alasan yang pernah kamu punya. Hidup hanya akan menunjukkan seberapa jauh kamu berani melangkah. Karena orang yang cuma mendengar akan mendapatkan cerita aja, tetapi orang yang berani mencobanya sendiri akan mendapatkan pengalaman. Dan pengalaman selalu lebih berharga daripada 1000 pendapat orang lain.